Kehidupan yang terasa monoton tiba-tiba berubah saat Mita, seorang wanita cantik yang hidup dalam kemewahan namun kesepian, mengundang Ardi, asistennya, untuk menemani liburan ke Lombok. Apa yang dimulai dengan liburan sederhana dan kebersamaan yang santai, lambat laun menjadi lebih dari sekedar momen biasa. Ketegangan yang muncul antara mereka berdua semakin kuat seiring berjalannya waktu, dan tanpa disadari, kedekatan itu mengarah pada sebuah pengalaman yang tak terduga. Apakah perjalanan ini hanya akan menjadi kenangan singkat, atau justru akan mengubah segala sesuatu di antara mereka? Jika kamu penasaran dengan kelanjutan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu pendapatmu tentang kisah ini. Namaku Ardi, seorang pria yang hidupnya lebih banyak menghabiskan waktu di balik meja kerja, mengikuti setiap instruksi yang diberikan oleh bosku. Hidupku bisa dibilang biasa saja. Aku adalah seorang pria biasa yang bekerja sebagai asisten pribadi untuk Mita, istri simpanan bosku, Pak Arman. Semua terasa monoton. Bangun pagi, bekerja, pulang malam, hanya untuk kembali ke rutinitas yang sama. Tidak ada yang spesial, tidak ada yang menarik. Sementara Mita adalah wanita yang cantik dan selalu tampil sempurna. Ia memiliki sikap yang elegan dan selalu menjaga jarak dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk aku. Aku lebih sering menjadi pendengar, mengamati setiap gerak-geriknya, tapi tak pernah berani untuk lebih dekat. Mita, dengan segala pesonanya adalah sosok yang sulit dijangkau. Dan meskipun kami sering berinteraksi di kantor, aku selalu merasa ada tembok besar yang memisahkan kami. Dan bosku, Pak Arman, adalah pria yang sangat sibuk. Dan Mita, meski sudah menjadi istri simpanannya, seringkali merasa kesepian. Pak Arman tak pernah memberikan perhatian lebih kepada Mita. Itu yang membuatku merasa dia selalu terabaikan. Entah kenapa, meskipun aku sering berada di sekitarnya, aku selalu menjaga jarak dan tidak pernah berani bertanya tentang kehidupan pribadinya. Suatu sore yang biasa, ketika aku sedang menunggu di depan kantor, Mita keluar dengan langkah cepat. Wajahnya tampak murung. Aku melihat dia berjalan mendekatiku. Lalu tiba-tiba, saya ingin pergi ke Lombok, katanya. Matanya memancarkan kesedihan yang tersembunyi. Pak Arman tidak bisa menemani, karena istrinya mendadak meminta kehadirannya di acara keluarga besarnya. Padahal saya sudah membeli 2 tiket, katanya lagi dengan nada kecewa. Lalu tiba-tiba suatu ajakan yang tak pernah aku duga sebelumnya. Bagaimana kalau kamu saja Ardi yang menggantikannya? Ajaknya. Aku terkejut. Kami jarang berbicara lebih dari urusan pekerjaan, dan kini dia mengajakku untuk pergi bersamanya. Ada kebingungan di pikiranku, tapi di sisi lain, aku merasa ini adalah kesempatan yang tak bisa aku tolak. Aku mengangguk, meskipun aku sedikit ragu. Baiklah, saya akan menemani, tapi saya harus izin ke Pak Arman dulu, jawabku. Tidak perlu, nanti saya saja yang bicara pada Pak Arman. Kamu siap-siap saja, ucapnya dengan tegas. Perjalanan ke Lombok terasa seperti rutinitas yang tidak biasa. Di pesawat, suasana antara kami terasa canggung. Mita duduk di sebelahku, dan kami lebih sering terdiam, masing-masing sibuk dengan pikiran sendiri. Kami berbicara sesekali, tapi lebih banyak diam. Tidak ada ketegangan yang terasa kuat, hanya suasana yang sedikit kikuk. Mita terlihat lebih tenang, meskipun ada kesedihan samar di wajahnya. Aku hanya seorang asisten, aku hanya menjalankan tugasku. Aku tidak boleh mencampuri urusannya, aku harus tahu batasanku. Itu yang aku pikirkan saat itu. Aku mencoba menenangkan diri, mengingat bahwa ini hanya perjalanan dinas, dan tidak lebih dari itu. Kami berdua memang berada di tempat yang jauh dari rutinitas sehari-hari kami. Perasaan lebih dari itu pun tidak ada. Aku tidak mengharapkan apapun dari perjalanan ini, selain menjalankan tugas dengan baik. Setibanya di Lombok, ada sesuatu yang aku rasa mulai berubah. Meskipun kami masih terjebak dalam kebiasaan antara atasan dan bawahan, ada sesuatu yang mulai berbeda dari cara kami berinteraksi. Itu tidak langsung terasa, tapi ada ketenangan yang mulai membuat kami merasa sedikit lebih bebas. Kami mulai berbicara lebih terbuka, seakan suasana baru ini memungkinkan kami untuk saling mengenal lebih baik. Meskipun perasaan itu masih samar dan jauh dari yang kami duga. Setelah beberapa hari menghabiskan waktu di Lombok, suasana antara kami mulai terasa lebih nyaman. Mita mulai membuka diri, berbicara lebih banyak, dan aku semakin merasa bahwa ada sisi lain dari dirinya yang jarang ia tunjukkan. Di Jakarta, dia selalu tampak seperti wanita yang kuat, profesional, dan terkadang sedikit dingin. Namun, di sini, di tengah ketenangan Lombok, dia seperti menemukan ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Kami duduk berdua di balkon villa, menikmati angin laut yang sejuk. Mita tampak berbeda dari biasanya, lebih santai, lebih terbuka.
Itu pertama kalinya aku melihatnya benar-benar tanpa dinding di sekelilingnya. Wajahnya yang selama ini terkesan tegang kini tampak lebih lembut. Ardi panggilnya, memecah keheningan, suara lembut namun penuh makna. Kamu tahu, kadang aku merasa sangat kesepian. Semua yang terjadi di Jakarta, kehidupan yang aku jalani, rasanya kosong. Pak Arman, dia hanya sibuk dengan pekerjaannya. Aku merasa seperti tidak ada yang benar-benar peduli padaku. Aku mendengarkan dengan seksama. Tidak pernah aku bayangkan dia merasa seperti itu. Mita, yang selalu tampak kuat dan sempurna, ternyata menyimpan banyak perasaan. Aku hanya bisa menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Tanpa disadari kedekatan itu mulai terasa, dengan Mita menyebut dirinya dengan kata, "Aku, bukan saya lagi," membuat jarak di antara kami menghilang. Aku tidak tahu kenapa aku bisa merasa seperti ini, Ardi. Lanjutnya, menundukkan kepala, seolah merasa sedikit malu mengungkapkan perasaannya. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang berbeda di sini. Bersama kamu, aku terdiam, namun entah mengapa, hatiku terasa hangat mendengarnya. Ini bukan sekedar percakapan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai tumbuh di antara kami. Aku tidak ingin mengganggu suasana hati Mita. Jadi aku hanya berkata, "Aku di sini, Mita. Aku akan selalu ada untuk membantumu." Dia menatapku dengan mata yang lebih dalam dari sebelumnya. Tiba-tiba, Mita memegang tanganku dengan lembut namun penuh arti. "Aku merasa nyaman berbicara denganmu, Ardi," katanya. Suara itu sedikit bergetar. Aku tidak pernah merasa begitu sebelumnya. Saat itu, aku merasa ada ketegangan yang mulai terbentuk, sesuatu yang lebih dari sekedar profesionalisme atau kewajiban. Aku merasa perasaan yang tidak terucapkan mulai menyusup ke dalam udara di sekitar kami. Malam itu, setelah makan malam yang santai, kami duduk berdua di ruang tamu villa. Hanya ada cahaya redup dari lampu dan suara ombak yang menghantam pantai. Aku duduk di sofa, sementara Mita duduk di kursi dekatku, sepertinya lebih rileks daripada sebelumnya. Tiba-tiba, dia mendekat sedikit lebih dekat. Tatapan matanya berbeda, lebih penuh arti. "Ardi," panggilnya pelan. Matanya menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Aku hanya menatapnya, tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Namun, aku bisa merasakan ketegangan yang meningkat. Mita bergerak lebih dekat lagi, hingga jarak kami hanya beberapa inci. "Aku merasa seperti aku bisa menjadi diriku sendiri di sini," katanya. Suara lembutnya hampir seperti bisikan. "Aku tidak pernah mendapatkan perhatian seperti ini sebelumnya. Kamu membuatku merasa dihargai." Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Namun, tubuhku meresponnya secara alami. Jantungku berdebar kencang. Aku hanya bisa menatapnya. Perasaan bingung bercampur dengan rasa tertarik yang tidak bisa aku jelaskan. Mita kemudian tersenyum tipis, matanya berbinar. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat, menggoda dengan tatapan yang lebih intens. "Apakah kamu merasa ini juga, Ardi?" tanyanya. Suaranya lebih rendah, seolah mengundang. Aku merasa sedikit cemas, namun perasaan yang tumbuh di dalam diriku tidak bisa aku abaikan begitu saja. Mita menarik napasku, seolah membiarkan ketegangan ini berkembang. Tanpa kata-kata lebih lanjut, Mita memulai interaksi yang lebih intim. Tangannya meraih leherku dengan lembut, menarikku mendekat. Lalu, dia menciumku. Ciuman itu tidak seperti ciuman biasa. Itu adalah ciuman yang penuh gairah, penuh dengan keinginan yang terpendam, dan aku tidak bisa menahan diri. Kami berdua tenggelam dalam ciuman itu, tubuh kami bergerak lebih dekat, semakin akrab. Mita mulai menggerakkan tangannya, menyentuh dadaku, dan aku bisa merasakan getaran yang semakin kuat di antara kami. Ada sesuatu yang berubah dalam cara kami saling berinteraksi. Mita bukan lagi sekadar atasan yang aku hormati, tapi seorang wanita yang aku lihat dengan cara yang berbeda. Sesekali dia menggoda dengan gerakan halus, seolah ingin tahu seberapa jauh aku bisa pergi dalam permainan ini. Aku tahu dia sedang menguji batas kami, tapi aku juga merasa ada ketulusan dalam sentuhan dan tatapan matanya. Ini adalah sisi Mita yang selama ini tersembunyi, dan aku merasa terperangkap dalam permainan ini. Keesokan harinya, meskipun kami mencoba untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa, malam itu sudah mengubah segalanya. Aku tahu Mita merasakan hal yang sama. Kami kembali ke Jakarta dengan perasaan yang belum sepenuhnya kami pahami. Mita mulai berbeda setelah kami kembali ke Jakarta. Mita yang biasanya selalu menjaga jarak, kini terlihat lebih sering mencari waktu untuk berinteraksi denganku. Meskipun di luar masih ada profesionalisme yang kami jaga, namun ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan lagi. Suasana di antara kami semakin intens.
Hari-hari itu terasa lebih ringan, meskipun sesekali aku menangkap tatapan Mita yang berbeda. Kami berbicara lebih terbuka, tidak hanya soal pekerjaan, tetapi juga tentang hidup kami. Pernah suatu malam, setelah rapat yang panjang, kami berdua berada di ruang kerja. Suasana yang biasanya penuh tekanan, tiba-tiba berubah menjadi lebih hangat. Mita memutuskan untuk duduk di kursi sebelahku, lalu berkata dengan lembut, "Ardi," panggilnya. Suaranya ringan, namun ada nada keintiman yang lebih dalam. "Kamu nggak capek? Aku merasa kamu selalu ada untuk aku, bahkan saat aku nggak memintanya. Aku merasa jantungku berdebar kencang. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa aku abaikan. Aku hanya melakukan yang terbaik untuk pekerjaan kita," jawabku sambil mencoba menjaga ketenanganku. Lalu dia berbicara lagi dengan ragu-ragu. "Ardi, aku merasa ada yang berbeda setelah kembali dari Lombok. Aku tidak bisa menjelaskan apa itu, tapi aku merasa lebih nyaman denganmu." Aku menatapnya, mencoba mencari makna lebih dalam di balik kata-katanya. Di luar sana, ada begitu banyak hal yang tak terungkap. Dan aku tahu, perasaan yang kami rasakan itu juga makin sulit untuk dipungkiri. "Mita," aku berkata dengan suara rendah, "aku juga merasa hal yang sama. Setelah dari Lombok, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku hanya mencoba menahan diri, tapi aku tahu ada sesuatu yang lebih di antara kita." Mita lalu mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, dia melihatku dengan tatapan yang penuh keinginan. Dia tidak menjawab, tetapi senyumannya yang tulus berkata lebih banyak dari sekedar kata-kata. Tatapannya yang mendalam membuat jantungku berdegup lebih kencang. Aku meraih tangannya dengan lembut, merasakan kehangatan yang mengalir dari sentuhannya. Tanpa banyak bicara, dia melangkah lebih dekat, meletakkan tangan di dadaku. "Aku ingin kamu tahu, Ardi, bahwa aku merasa nyaman denganmu, lebih dari yang pernah aku rasakan." Perasaan itu tiba-tiba mengalir deras. Tanpa bisa dihentikan, aku meraih wajahnya, menariknya lebih dekat, dan mencium bibirnya dengan penuh gairah. Kami berdua tenggelam dalam ciuman itu, seolah mengabaikan segala hal yang ada di sekitar kami. Kelembutan bibirnya membuatku semakin tenggelam dalam perasaan yang tak terucapkan. Di antara desahan halus dan gesekan lembut tubuh kami menyadari bahwa ini adalah ungkapan dari segala perasaan yang kami pendam selama ini. Keinginan, ketertarikan, dan juga rasa saling percaya yang tumbuh begitu mendalam. Malam-malam berikutnya terasa lebih intens. Mita dan aku mulai saling berbagi cerita lebih dalam tentang hidup kami. Mita, yang dulu menjaga jarak, kini tampak lebih terbuka dan jujur. Dia menceritakan banyak hal tentang masa lalu, tentang bagaimana perasaannya yang terkadang ragu dan cemas. Dia bahkan berbicara tentang ketakutannya terhadap hubungan yang lebih dalam, tentang bagaimana dia takut perasaannya akan terluka. Suatu malam, setelah makan malam bersama, kami duduk di balkon apartemenku, menikmati udara malam yang sejuk. Mita menatap langit, seolah mencari jawaban di antara bintang-bintang. Aku duduk di sampingnya, merasa cemas dan juga ingin memberi kenyamanan. "Ardi," katanya dengan suara lembut, "aku mulai merasa sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan kerja. Aku merasa dekat denganmu, lebih dari yang bisa aku jelaskan. Tapi aku juga bingung. Aku masih terikat dengan Pak Arman. Aku tidak tahu harus bagaimana." Aku meraih tangannya, menenangkan perasaan yang mulai terombang-ambing. "Mita," kataku pelan, "aku mengerti perasaanmu. Aku tahu kamu terikat dengan Pak Arman. Tapi aku juga tahu bahwa perasaan kita lebih dari sekedar kebetulan. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak. Aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini." Tatapan Mita semakin dalam, dan aku bisa merasakan ketegangan yang terbangun antara kami. "Aku tidak tahu apakah aku siap untuk membuat keputusan ini," ujar Mita dengan ragu. "Tapi aku juga tidak bisa menyangkal perasaan ini, Ardi. Aku ingin lebih." Perasaan yang belum sempat terucap itu akhirnya tersampaikan. Aku tahu ini adalah momen yang penting, dan kami berdua sedang berada di persimpangan jalan. Tetapi, perasaan yang kami rasakan tidak bisa dibendung lagi. Hari-hari berikutnya semakin penuh dengan ketegangan. Mita tidak lagi bisa mengelak dari perasaannya, dan aku juga begitu. Kami bertemu lebih sering, berbicara lebih banyak, dan hubungan kami mulai terasa semakin intim. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Mita mulai menunjukkan sisi yang lebih lembut, lebih manja, dan juga lebih berani. Terkadang, dia menggoda dengan tatapan nakal atau sentuhan lembut yang penuh makna, seolah memberi sinyal bahwa dia siap untuk melangkah lebih jauh. Pada suatu malam, setelah makan malam di sebuah restoran, Mita mengajakku kembali ke apartemenku. Di sana, suasana terasa berbeda. Udara malam itu lebih hangat,
penuh dengan ketegangan yang tak terucapkan. Kami duduk di sofa, berbicara tentang banyak hal, tetapi ada sesuatu yang terpendam di antara kami, sesuatu yang tak bisa lagi ditahan. Mita menatapku dengan mata yang penuh harap. "Ardi, aku merasa aku harus membuat pilihan," katanya dengan suara pelan, namun penuh makna. "Pak Arman, atau kamu? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku memilihmu, tapi aku tahu, aku tidak bisa terus menjalani hubungan ini hanya karena kewajiban." Aku menariknya lebih dekat, merasakan jantungku berdebar cepat. "Mita, apapun yang kamu pilih, aku akan mendukungmu," kataku lembut. "Tapi jika kamu merasa kamu siap untuk melangkah lebih jauh dengan aku akan menunggumu." Tanpa kata-kata lebih lanjut, Mita mendekat dan mengecup bibirku dengan lembut, mengungkapkan segala keraguannya dan juga perasaannya yang sebenarnya. Itu adalah ciuman penuh hasrat yang menegaskan bahwa kami siap untuk mengambil langkah bersama, meninggalkan keraguan dan ketakutan di belakang. Setelah keputusan itu diambil, Mita merasa seolah sebuah beban berat telah lepas dari pundaknya. Hari-harinya yang penuh ketegangan, kebohongan, dan rasa tertekan sebagai wanita simpanan yang selalu berada di tempat kedua kini terasa jauh. Dia tidak lagi merasa terperangkap dalam bayang-bayang Pak Arman, yang selalu menyembunyikan keberadaannya. Di sisi lain, Ardi memberinya kebebasan, memberikan perhatian yang tulus, dan rasa dihargai yang selama ini ia rindukan. Mita kini bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa harus merasa terasingkan atau tersembunyi. Setiap kali Ardi menatapnya dengan penuh kasih, dia merasa dirinya penting, bukan sekedar pelampiasan dari keinginan pria yang terikat dengan keluarganya. Dia merasa dihargai, dicintai, dan yang paling penting, tidak lagi menjadi yang kedua, melainkan yang pertama. Segalanya terasa lebih nyata, lebih jujur, dan lebih penuh makna. Mita kini tahu apa arti cinta yang sesungguhnya, bukan hanya sebagai objek yang disembunyikan, tetapi sebagai seseorang yang bisa menjadi pilihan utama dalam hidup seseorang. Semua itu terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan, dan Mita tidak ingin melangkah mundur. Hari itu menjadi simbol dari permulaan baru bagi keduanya. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mudah, tetapi dengan cinta yang tulus dan saling mendukung, mereka yakin bisa menghadapinya bersama. Dari kisah Mita, kita bisa mengambil pelajaran bahwa menjadi seseorang yang hanya disembunyikan dan dijadikan pelarian bukanlah bentuk cinta yang sesungguhnya. Sebagai simpanan, kita tidak akan pernah mendapatkan tempat yang layak dalam hidup seseorang, hanya menjadi pilihan kedua tanpa kejelasan. Hidup dalam posisi seperti itu hanya akan membawa luka dan kehilangan rasa percaya diri. Berani keluar dari hubungan yang salah dan memilih untuk mencintai serta menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju kebebasan dan kebahagiaan sejati. Setiap orang berhak untuk menjadi yang utama, bukan sekedar bayangan di hidup orang lain. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.